Dipilih gambarnya ini di part mark. Nah, pilih yang ini, saya masukkan name, kemudian ini saya visible, distribute. Nanti muncul nih, ini muncul kayak gini. Terus misalkan saya mau munculkan bentuk yang kayak gini, biar agak rapi dikit. Masih menarik. Nah, kotaknya dihilangin. Nah, seperti ini. Tinggal dirapin aja. Ini kenapa kok ada K2? Karena dia baca. Jadi di level ini itu level satunya tuh kolomnya masih kebaca. Kalau dilihat dari ini ya, di sini ya, grade 4000. Nah, ini kan kita lihat. Nah, ini kolom satunya kan nggak ada kebaca. Jadi dia kebaca juga. Makanya semua aturannya bisa di sini atau di gambar ininya ya. Nanti diatur juga, diklik kiri 2 kali. Sorry, saya ulangi lagi. Diklik sini warna biru ini. Tik diaturnya di sini, di mana? Atribut. Nah, di down-nya ini saya kurangin jadi 200. Tik, dia akan terlihat pasti kelihatan ya, ya. Wah, 100 atau enggak di part marknya ini. Untuk yang secondary partnya ini the host, ini pilih yang prefer aja. Muncul juga fair atau yang always, atau kita hilangkan dulu di bagian objek part ini terkait objek-objek yang ini hidden line. Kita hilangkan. Sembang aja. Jadi nanti ini bagian part ini untuk objek-objek secondary yang nggak muncul itu bisa kita hide ya. Jadi sebelum ada fakta ini mungkin ini harus ya, mau nggak mau harus dia lihat dulu yang penting. Ini soalnya nggak mau munculin panel nih, terus kita dia mau munculin mau munculin objeknya tapi tidak mau munculin keterangan ya. Ini juga bisa. Nah, tab satu-satu seperti ini. Nah, tunggu ganti judul di sini ya nanti. Misalkan ganah lantai 2. Ini struktur ganah 002 bisa. Nanti dia akan saya buka ulang ya. Nanti dia akan berubah. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini judulnya ganti denah lantai 2, terus DWG numbernya struktur denah 0. Nanti dibuat semua partai gitu seperti ini. Ini denah ya, bukan denah ya. Tik apa, styling dan sebagainya itu dibuat. Setelah export cat-nya tinggal di export aja, drawing. Lalu ini saya centang ya, centang. Kemudian ini saya simpan di crop, jadi di foldernya tagline-nya itu ada crop, tik langsung aja open preview dulu. Ini karena menggunakan student jadi ada watermarknya, tapi nanti bisa kita hide dan export. Kita juga bisa atur layer loose di sini ya, cuman ini nanti panjang jadi satu-satu, jadi kita bisa atur layernya. Misalkan ini kan semuanya jadi layer 0 ya, nanti di tagline-nya itu juga layer 0. Kita juga bisa atur misalkan per part ya, misalkan kolomnya atau baloknya ini bisa kita atur layernya jadi berapa, nanti kita tambahin lagi. Misalkan yang
model object reinforcement-nya nanti dia bentuknya apa, yang partnya nanti apa ya, grid-nya nanti layer apa, kayak gitu nanti bisa dipisah-pisah kayak layer di AutoCAD gitu. Nah ini sudah re-export, saya buka open model folder di plot. Nah ini sudah ada, cuman dia layernya 0 ya, jadi maksudnya dia cuman semuanya sama. Jadi kalau mau ngedit di AutoCAD-nya agak susah. Jadi kalau mau ngedit tetap di tag file-nya. Biasanya kan ada itu yang edit di AutoCAD, tapi kan layernya ini kan belum dipisah. Kecuali kalau daftarnya mau misahin layernya di AutoCAD. Atau enggak, satu layernya ya di tag file. Kita sudah lihat nih, cuma fungsinya hanya untuk nge-review buat MK atau siapa aja yang membutuhkan AutoCAD. Dan ya, nah ini sudah ada di sini. Nah ini kan ada tagline educational, ini bisa kita hide, educational hide. Nah, ini sudah muncul di AutoCAD. Ini skalanya nanti bisa dicek ya. Kayaknya skalanya saya lupa 1:1 ya. Oh enggak, skalanya yang menyesuaikan kertasnya ya. Ini menyesuaikan kertasnya sekarang. Ini A3 ya, kertas A3. Nanti dia menyesuaikan. Karena saya editnya tadi paper. Saya kan tadi di export. Nah ini get models embed space. Kurang lebih itu secara garis besarnya terkait gambar. Nah masuk ke materi yang terakhir ya. Jadi untuk materi yang terakhir ini terkait organizer. Jadi organizer ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan objek-objek mana atau elemen-elemen mana yang ingin kita kelompokkan atau kita modelkan. Atau kita kelompokkan berdasarkan nama. Oh ini udah ya kemarin ya? Organizer ya? Sepertinya udah ya organizer ya? Ini kan betul. Oh ya organizer udah kemarin ya. Oh ya udah berarti buat just print. Oh iya bentar, organizer udah ya. Saya ngajar Sabtu minggu kemarin ngajar juga kan. Jadi banyak banget. Ini udah mana ini panjang banget. Mungkin tinggal nanti readbar-nya aja ya. Kalau readbar-nya ya salahnya sama ya. Readbar nanti bisa misalkan ini kali ini ini harus dibuat elevasi dong. Untuk readbar misalkan klik kanan di kategori ya. Nah sini saya mau menunjukkan readbar nih di kanan properties ya. Dan ini readbar-nya sudah ada belum? Belum. Jadi saya buat readbar dulu deh. Ini pensetting. Saya buat template readbar ya. Saya template baru namanya readbar. Create. Sudah blend template. Create. Nah di sini saya kasih reinforcement atau readbar. Terus kasih name, kasih size, terus grid, terus length, kemudian width, kemudian volume ada nggak? Oh ini apa? Floor ya, di lantainya. Jadi untuk kan posisi di lantai mana? Nah ini sudah saya modify. Sudah close. Kemudian ini klik kanan, properti kategorinya properties.
Nah, di sini pilih select tab kelas Samsung model, saya ganti namanya Rebirth. Terus di sini saya kasih objek tag-nya enforcement. Kemudian di sini saya gunakan, misalkan dibagi floor dulu ya. Baru nanti background-nya name atau size. Ya, kemudian template-nya saya ganti rebar, modify. Oke. Nanti di situ ada floor 3 ya. Ada floor atap, lantai 2, lantai fondasi dan 1 jadi 1. Fondasi 1, 2, 3 sama atap. Nah, ini bisa kita cek pulang. Nah, di sini ya, perampokannya per lantai ya. Iya, ada tulangan per lantai. Kalau per part itu saya belum. Nah, yang lain saya nyoba juga gagal untuk yang per part. Ya nggak bisa baca per partnya sih. Tapi harusnya bisa ya. Dicoba aja di sini pilihannya part. Tinggal di setting aja, misalkan di sini part apa ya? Part area. Name part name. Add volume. Name ter. Part name part. Sheet name. Period name ada ya, tapi kita nggak pakai period name. Coba ini ya, part name. Saya buat satu lagi namanya part name, mungkin dia akan kebaca dia berada di kolom atau balon atau lantai. Part name. Period name. Coba. Saya harus sinkronis lagi. Oh, ini ada part name ya, K1, D1. Nah, nanti bisa kita breakdown lagi properties ya. Misalkan klik yang di sini ribbon, klik kanan properties. Misalkan di sini breakdownnya itu berdasarkan part name. Terus di sini nanti ada name lagi, di breakdown lagi. Kemudian modify. Oke. Nah, di sini ada bin floor ya, ada bin river. Jadi bingung sedikit. Panel, part name-nya kok. Oh, bukan panel ya ini. Bentar. Jadi bingung. Gini aja deh. Enforcement. Jabatan enforcement. Oh, namanya part name kok. Part name kok. Part name. Kan gue. Now. Sama juga. Kita coba kalau ini ya. Kayaknya di sini kebaca ya. Kok enggak?
Mungkin karena ini kali ya. God ini. Kebaca. Oke, kalau itu kayak dan agak lupa saya gini. Seperti yang ini aja. Nah, kita bisa membuat grup di sini. Ini partnya saya drag. Saya cek di limbar ini panel di 13 ada B1 ada K1 ya. Nanti juga bisa berdasarkan position ya, pas position. Kenapa Pak ada numbering ya, part position itu untuk membedakan ya antara part 1 dengan part lainnya ya. Jadi kalau ini K1 ini ada 10 objek ya di front figure. Saya select the model sini ya. Ada D2, di sini ada 40 objek. Select the model. Sini nih ruangan. Subject. D22. Jadi ruangan ini satu-satu ya, bisa cek. Nah, pokoknya seperti itu. To organizer nanti bisa di export juga. Kemarin sudah saya ajarkan exportnya ya. Coba di export Excel. Terus kali terus. Nah, seperti ini. Ini untuk yang tulangan D22-nya, untuk yang Agnem K1 itu bisa antar kita ekspor. Dia di lantai 3 seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi gimana Mas kalau setiap mau dinaikkan? Ya, sudah lumayan lah. Harus dicoba. Ya, jadi itu adalah pertemuan terakhir kita hari ini ya. Dan tadi materi terakhir yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti mungkin tekla itu memang kan lebih lebih menantangnya ketika kita sudah mulai modeling ya. Kalau sudah kita praktekkan itu, kalau misalkan kita melihat gini mungkin agak bingung gitu ya, tapi harus memang praktek juga betul. Terus sebentar, kemarin saya share materi sedikit terkait TSD ya, sebagai pengenalan aja. Mungkin nanti ini aja pas misalkan mau pelatihan, nanti mungkin bisa saya, tapi mungkin jadwalnya mungkin bulan depan kali ya, minggu kedua gitu. Kalau misalkan mau, nanti biayanya lihat lagi kan? Apa? Nanti berkabar kan Mas? Iya.
Nanti bisa juga kalau misalkan mau nanti biayanya mungkin ya 1,2 lah nanti misalkan bisa. Itu 2 hari atau 2 sesi nanti bisa. Untuk modul mau ini modul con này ini jadi saya jelaskan terkait TSD ya. Jadi TSD itu merupakan Tekla Structural Designer yang singkatan dari Tekla Structural Designer. Jadi TSD ini merupakan software analisis desain untuk struktur yang memiliki konsep yang sebenarnya hampir mirip ya dengan software ITEPS atau SAP atau StatPro atau mungkin yang lain yang mirip-mirip ya, CSI, software CSI. Apalagi ya software yang mirip-mirip. Ada MS Tower ya, Groundhog seperti itu. Nah itu juga software analisis, cuman bedanya adalah dia konsepnya lebih disederhanakan, lebih mudah dan pastinya lebih cepat dalam mendesain struktur atau bisa kita sebut dengan bahasa friendnya revolutionary software. Jadi tanpa menggunakan traditional software. Jadi untuk berkembang lagi ya. Yang dulu awalnya kita menggunakan manual dengan metode analisis struktur atau unstruct ya. Mungkin kita pernah belajar unstruct ya, yang kita hitung menggunakan manual, menggunakan rumus-rumus unstruct. Kemudian mulai menggunakan software analisis. Kemudian sekarang sudah mulai ke software BI ya. Yang mana code-nya itu untuk di TSD sendiri sudah disediakan ya. Code-nya itu ada Eurocode, UK, Ireland, Singapura, Malaysia, kemudian US Code, British Standard, Indian Code, Australian Code, dan juga SNI. Nah, ini juga sudah menggunakan SNI tapi mengadopsi dari US Code ya, sama aja ya. Berarti karena US Code ya berarti kita menggunakan SNI juga. Nah ini traditional analysis approach ya. Jadi kalau analisis tradisional ini maksudnya yang biasa kita gunakan menggunakan SAP ya. SAP ya. Teks itu untuk sekarang nyebutnya tradisional ya. Padahal itu saya udah cepat ya. Cuman ada yang lebih cepat lagi yaitu menggunakan TSD. Saya nggak tahu perbedaan TSD dengan software BIM lainnya seperti ya, analisis robot miliknya Autodesk. Saya belum pernah nyoba. Cuma memang belum terlalu populer ya kalau yang robot analisisnya Autodesk itu belum terlalu populer. Cuman yang TSD ini mulai populer itu semenjak 2 tahun yang lalu ya, 2019 itu dia mulai agak populer, cuman tidak semua orang menggunakan ini ya. Karena mungkin harganya yang cukup mahal juga. Kan harga cukup mahal, ini ada sekitaran 50 juta ke atas untuk satu lisensinya. Itu pun juga nyewa ya setahun ya, subscription gitu, sifatnya bukan perpetual atau permanen. Nah ini untuk cara tradisionalnya itu pertama kita harus membuat node dulu XYZ kayak di SAP gitu ya. Kita buat garisnya dulu ya, wireframe-nya dulu. Kemudian kita membuat membernya ya, kita membuat garisnya atau membernya itu dikatakan baru kolomnya itu setelah kita memasukkan istilah dari membernya ya. Kemudian kita add member channel lengths, kita menambahkan release dan support ya. Misalnya kita menambahkan release dan supportnya, jadi kita harus mengetahui analisisnya terlebih dahulu. Jadi kita mau menganalisis bangunan apa sih, kita harus mengetahui bagian sendi ini ya. Jadi kita harus tahu sifatnya dulu, dia sendi rolls, dia sendi cut, atau dia sendi dia bagian ada sendi ikat, sendi roll, sama sendi
speed ya, speed, roll, sama sendi biasa ya, sendi ya sifatnya. Kemudian kita menambahkan beban ya, terus di sini juga tadi kita harus memasukkan properties dalam membernya dulu ya, terkait itu pasti ya, di TSD juga memasukkan properties tapi mungkin hanya ke materialnya aja ya, nggak sampai ke ininya ya, nilai polarisasinya dan momen inersianya. Ini kita harus memasukkan juga momen inersianya, kemudian momen elastisitasnya ya, supaya kita tahu sifat dari membernya ini. Menambahkan beban dan kombinasi, kemudian analisis, lalu kita bisa review dari diagram. Nah, dari diagram itu baru dilanjut nanti ke Excel ya, nggak bisa langsung serta tadi software SAP atau ITAPS-nya ya. Di software SAP ITAPS-nya itu tidak bisa kita gunakan untuk desain, tapi hanya bisa kita gunakan untuk analisis aja, jadi hanya untuk mengetahui force diagramnya doang. Di situ untuk desainnya kita cek sendiri menggunakan penghitungan baik itu baik itu manual ataupun menggunakan Excel lah ya. Nah dari Excel kita cek, kita running lagi, kita masukkan lagi ke SAP sampai benar-benar mencari yang optimum. Nah sampai optimum itu baru data SAP-nya itu yang kita pakai. Dan itu tidak hanya sekali dua kali ya. Jadi dia trial and error pastinya. Dia menggunakan trial and error, makanya di situ ada namanya preliminary design ya, yang mana preliminary design itu sebenarnya sudah kita desain menggunakan rumus-rumus atau SNI ya, atau standar-standar yang ada. Tapi kan dari rumus atau standar yang ada itu belum disesuaikan dengan lokasi, kondisi, dan juga bebannya masing-masing. Sehingga harus dianalisis atau dihitung ulang. Nah, dihitung ulang, nanti muncul force diagramnya, nah nanti dicek lagi dengan SNI atau standarnya aman atau tidaknya. Belum aman, diulangi lagi sampai aman ya, antara itu yang diubah membernya, antara itu yang diubah lain sebagainya ya. Maksudnya kebanyakan yang diubah adalah membernya. Kalau misalkan yang gak aman itu di bagian penulangannya atau sambungannya, yang diubah sambungannya sampai gitu, terus pasti berkaitan ya. Satu member berubah pasti akan merubah satu elemen, atau member berubah akan mengubah segalanya ya. Beban geraknya, nah itu kan mengulangi lagi ke bebannya. Nah ini yang pasti akan lama, apalagi kalau masukkan input beban seperti ini ya, beban distribut ya, beban rata itu sih akan mempengaruhi ke seluruh ini, karena di SAP itu ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi pasti akan mengubah segalanya. Kalau 3 dimensi tergantung apakah dibuat atau tidak member-membernya. Misalkan kayak balok anak biasanya ada yang nggak membuatnya. Balok anak biasanya dibuat dengan bentuk disebut area. Itu juga nantinya akan mempengaruhi ke beratnya. Kecuali kalau tribut area sudah balok anaknya enggak, sudah di modeling ya. Nanti akan mempengaruhi ke paling berat slabnya aja. Slabnya kalau nggak digambarin akan mempengaruhi ke beban slabnya. Nah, kecuali kalau slabnya digambarin lagi, itu nanti cuma mempengaruhi ke beban tambahan. Itu tidak akan mempengaruhi banyak ke member-membernya. Tapi mungkin pastinya juga mempengaruhi ke bagian-bagian tertentu ya, pasti kayak ke. Nah dari situ itulah cara analisis tradisional yang tadi saya sebutkan. Kemudian cara tradisional itu ada istilah where based modeling. Jadi kita harus membuat titik note terlebih dahulu, lalu membuat garis wheres ya, kayak di SAP ya, kita buat garis-garis dulu, lalu membuat membernya dari note ke note, mengikuti titik note tersebut. Ya, yang pertama adalah kurangannya kita tidak dapat mempresentasikan struktur secara fisik ya, atau menggambarkan secara nyata. Sudah tidak dapat dikirim dalam file bin pastinya. Ketiga, panjang profil atau member tidak dipertimbangkan sehingga melalui pada volume material. Jadi kalau misalkan ada gambar di SAP itu, misalkan bentang seperti ini ya, dia 3D-nya itu pasti kita bisa atur ya sebenarnya. 3D-nya itu kan dia kalau kita lihat di SAP itu kan ada istilah extrude ya. Kalau extrude kan itu dia agak
dia pasti berada di tengah ya. So, dia kan di sini nih. Misalkan ini ada not titik, not. Nah, kalau gini kan kita nggak tahu ya not ini udah benar atau enggak. Nah, kalau di sub itu biasanya tergantung gini ya. Kalau di sub itu pasti ada kelebihan material. Kelebihan material karena yang pertama dia ada di sini nih. Dia nggak pas di sisi terluar dari kolom. Jadi dia nabrak ke sini. Dia nggak bisa dipotong. Dia ada di sini. Nah ini balok gini jadi volumenya double kalau sama kolom. Paling bagian sini nih betul. Nah itu yang ada di sub seperti itu. Nah, jadi pertama pasti volumenya akan berat dan itu akan mempengaruhi ke beban, terutama ke beban gumpanya karena kan beban gumpa kan perlu ada masukan berat bangunan ya. Jadi itu akan mempengaruhi dan akan nambah berat tumpahnya gitu. Jadi nilainya semakin boros lah rasanya ya, akan semakin besar. Terus harus diasumsi kondisi akhirnya, kondisi tumpuannya yang tadi terkait sendi, speed dan prolap dan sebagainya. Member profil tidak intelijen terhadap grid ya, maksudnya gridnya berubah, profilnya nggak berubah. Beda dengan tekla. Kalau tekla kan gridnya berubah, profilnya ikut berubah. Apa panjang gridnya berubah, dia juga ikut berubah. Nah ini gridnya berubah, profilnya berubah. Harus diperkirakan semua ukuran member profilnya dan kekakuannya. Apabila salah masuk akan membuatkan salah analisis. Penyulitan pada struktur dan kompleksnya. Maksudnya kalau struktur yang kotak-kotak itu masih aman, tapi kalau yang bentuknya banyak pre-wood gitu ya, apalagi kalau bentuknya space frame gitu ya, itu akan sangat membingungkan, buatnya susah. Contohnya eksentrisitas, kita biasanya buat eksentrisitas nih di tekla, di mana di sub. Jadi kita biasanya di sini tuh kita bisa lihat ini persyaratan dari code-nya. The beam raster does not go down the wire but. Nah ini kita kalau di sub ini kita harus mengatur eksentrisitasnya juga ini. Ya, ini biasanya kita harus tahu eksentrisitasnya ya. Nah ini supaya nantinya momennya itu benar-benar ada di sini nih. Nah bukan ada di tengah, tapi ada di sini. Jadi kan itu makanya di sub itu harus memasukkan eksentrisitas ya. Dia harus memasukkan rumus eksentrisitas supaya nanti hasil analisisnya dia ada di sini. Jadi agak ini juga kita harus membuatkan value engineeringnya tuh banyak sekali yang harus kita masukkan dari member, terus dari volume, kemudian masukin kekakuan, elastisitas, kekuatan plat sama balok itu beda ya. Itu kan dikarenakan sub itu tidak bisa membaca secara utuh profilnya. Nah, keunggulan buat analisis kode di TSD yang pertama, TSD akan memberikan otomatis pada effective length. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini dia akan terpotong objeknya, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan. Kemudian TSD akan memberikan otomatis eksentrisitasnya. Nah, di sini ya sudah jelas di pojok sini ada eksentrisitas. Ini tidak perlu kita atur lagi di subnya, dia dikasih berapa pilih. Ini sudah ada, langsung nggak usah kita atur. Kita buat modeling biasa kayak buat di tekla, nanti udah nggak usah masukin macam-macam, udah itu eksentrisitasnya udah masuk situ. Kemudian analisis simultan itu bisa sampai ini banyak ya, sampai ke response spectrum, terus sampai ke second order buckling verifikasinya. Terkait ini memang enggak saya bahas di basic karena ini terkait penggunaan yang ini agak panjang juga sih. Kemudian TSD kombinasi analisis dan desain. TSD mengkombinasi analisis dan desain jadi satu workflow yang efisien. Bahasanya seperti ini, dalam satu file TSD, nggak usah pakai Excel nggak usah, TSD aja. Kita modeling, kemudian analisis, desain. Jadi desain kita analisis, udah jadi, kita analisis lagi,
kemudian dicek aman tidaknya, kalau nggak aman di-send lagi, langsung ke analisis lagi. Muter gitu di TSD doang. Nah, di sini ada pilihannya. Kita bisa mau yang seperti apa untuk analisisnya. Dalam TSD aja. Desainnya di TSD. Desain di TSD. Bukan pakai Excel atau pakai rumus-rumus. Maksudnya kita harus buat sendiri rumusnya dari Excel atau apa. Jadi di TSD sudah disediakan semua. Ini yang baca ya, yang beton ya. Kalau yang baca saya belum pakai nih. Ya, kalau yang baca bisa pakai Tekla, Portal Designer gitu juga bisa. Nah, kalau yang beton kurang lebih seperti itu. Decomposition dan pembuatan lantai. Nah, sudah kita modeling. Nah, tinggal kita masukkan bebannya aja. Cepat ya, nggak usah pakai tributary area, nggak usah pakai pokoknya langsung masukin bebannya berapa di situ. Lalu TSD otomatis beban. Di beban anginnya ini juga mudah ya, nggak perlu masukin distribusi area. Kita tinggal masukkan beberapa parameter aja, nanti langsung di situ muncul. Kemudian automatic EHF dan sway check nih terkait beban nasional tidak keperaturan ya. Beban nasional itu tidak kesempurnaan nih. Setelah itu biasanya untuk struktur baja. Jadi misalnya struktur baja itu ada beban yang tidak beraturan. Jadi biasanya karena baja itu merupakan pekerjaan workshop atau pabrik, biasanya dia ada ketidaksempurnaan. Nah itu dia di saat ini sudah jelaskan terkait beban nasional ini. Jadi kita harus memasukkan karena beban nasional ini digunakan untuk baja yang mana baja itu tidak ada ketidaksempurnaan dalam pembuatan atau proses di aplikasinya. Jadi kita berbeda dengan beton ya. Kemudian TSD automatic data loading itu kita bisa cek kombinasinya seperti ini. Lalu kita masukkan kombinasi beban udah ada, kita nggak perlu masukin satu-satu kan. Ini karena kita langsung terintegrasi dengan tadi ya code yang tadi ya. Beda dengan sub attach, kita harus masukin kombinasinya manual. Nah, pertimbangan saat analisis struktur betonnya, jadi ada 3 topik. Jadi ada rigid arm zone, supported, dan axial supported. Nah ini pertimbangan saat analisis struktur betonnya, rigid arm zone. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya menggunakan TSD, nah itu diagramnya dia benar-benar ada di samping nih. Kenapa nggak di tengah? Ya karena di tengah ada profilnya. Jadi dia ada di samping profil. Kemudian nah ini ya bisa kita lihat axial sort efeknya. Jadi nih sampelnya di 20. Wah, kemudian ini step support on beam-nya ini terkait tadi kita bisa juga atur tuh two way apa one way itu bisa diatur langsung di TSD. Terus ini axial support efeknya, ini automated rigid arm-nya. Nah ini bisa dilihat di sini detail sekali ya. Terus ini wireframe-nya ya. Wireframe-nya bagian apa namanya? Wireframe bagian kolom. Dia benar-benar jelas ya. Jadi kalau misalkan baloknya di pinggir ya di pinggir, baloknya di tengah, kolom ya di tengah. Terus ini diagramnya dia ada di samping bukan di tengah. Jadi lebih jelas dan pastinya dengan menggunakan TSD ini akan lebih material atau profil akan lebih kecil ya. Yang meskipun hanya 3% dia 3% atau sampai 8% itu kan juga mempengaruhi sekali ya. Bisa lebih ringan 3% atau bisa lebih lebih profil yang lebih kecil 3% atau sampai 8%. 10% ini kemungkinan. Karena sudah saya baca artikel itu dia sudah ada yang sampai bandingkan dengan sub dia membernya itu bisa beda 10%, jadi lebih ringan 10%. Kan juga udah lumayan. Dia bisa hemat 10% dari material yang ada. Itu pastinya sangat membantu sih. Nah ini terkait icon untuk penjelasan. Ini terkait
automatic dan forward-heading, advises model, effective plan, efisientas momen, directional gate arm. Jadi kita nggak perlu masukin diafragma itu nggak perlu ya. Untuk masukin beban beban gempa yang beban gempa yang spektrum. Bukan satunya beban gempa. Satunya ekspos itu apa namanya? Gempa. Banyak banget ya. Ini kan gempa kan ada time history, ada respons itu, terus satunya ada yang beban gempa, apa itu namanya? Kalau respons itu tinggal static equivalent, static equivalent itu nggak perlu masukin diafragmanya, terus ada titik beratnya juga. Jadi kita langsung masukin ini aja, datanya aja, parameternya aja. Itu juga respons spektrum. Nah, sampai analisis, sampai kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada istilah-istilah di TSD itu ada top of foundation, top of stairs, maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan misalkan nanti mau ya, nanti kabarin aja misalkan mau. Jadi dia kalau sudah kayak misalkan nanti kan terakhir kali itu chat setelah kan di run design kan, design ada istilahnya langsung ke run design. Adik kan cuma muncul luasan tulangan. Jadi kita yang modelkan lagi. Kalau di DST itu langsung tidak modelkan atau tetap dimodelkan di text struktur. Kalau di DSD ketika kita analisis itu kan dia langsung alat tulangan ya. Ya, bahkan kan cuma dalam luasan atau yang sudah terbentuk langsung muncul ini diameternya. Ada di situ langsung diameternya mas. Contohnya ada ini buat online. Terus pakai yang jadi rasional, kalau itu ya. Entah saya cari proyek soalnya. Kan kalau di sub kan cuma luasan nanti kita tinggal tentukan tembakannya kan. Iya, enggak. Proyek saya itu kan Surabaya sudah. Ini main pakai TSD. Tapi jangan pakai ini saya apapun ya. Taruh ini pakai yang di rasional aja. Tak contoh gambar deh nih. Saya munculin gambarnya. Yang udah digabung mana ya? Iya, setelah itu saja saya analisisnya aja ya. Ini saya gabung dari pokok terakhir ya. Apa ini? Nah ini mana di building? Coba yang ini. Maksudnya nih, building dua. Pokoknya cenderung lain bukan yang part sudah begini. Nah ini contoh laporannya dari TSD. Jadi di sini sudah muncul analisisnya ya. Ini muncul analisisnya, ini ada nomornya, udah langsung muncul. Ini laporannya udah langsung dari sana, dari ekspor aja. Gak usah saya buat sendiri. Terus ini baru terangannya hasil analisisnya ini output of this math and coding design. Nah ini laporan perhitungannya, tapi ini kalau ini laporan perhitungannya saya buat sendiri. Kalian ini fokus ke pembuatan ke ininya ya, laporannya ya supaya lebih. Karena kalau laporan dari sana itu pakai bahasa Inggris, saya buat laporannya pakai bahasa Inggris kan lebih sederhana. Jadi kombinasinya sebenarnya sudah ada di sana. Terus cuman saya hitung bebannya aja sama prelimnya ya. Kalau prelim tetap dari kita, itu manual ya. Kalau prelim tetap dari hitung manual, yang itu bebannya. Karena di TSD dia kan untuk menentukan pokoknya sekian ya dari prelim dari mana? Ya dari kalau USD kan berat sendiri ya saya dah hitung. Iya. Lah ini akhirnya dari TSD dulu, baik. Tadi dari TSD mas, baik.
Ini tanah dari TSD, lantai 1, lantai 3. Ini lantai 1. Detailing schedule. Kalau ini dari TSD juga. Kalau ini dari TSD juga. Dari TSD ya. Jadi tidak ada gambar balon yang sini. Bukan. Ini harus yang sama. Ini dari analisisnya ini. Ini dari hasil jadi. Ini dari analisis udah muncul ini ya. Udah muncul. Ini cuma saya screenshot, saya masukin ke laporan aja. Ini lebih ini. Detailing plat. Nah ini muncul ini. Force me. Pakai H8150. Ini ini grade-nya ya. Ini nggak bisa saya ganti soalnya. Ini kan langsung saya screenshot dari laporannya. Ini dia kayak SD400 tadi itu loh. SD4 apa? Grade-nya. Apa ini pakai apa? Tapi bisa saya tambahkan sih. Ini tulangannya ini bisa saya buat sendiri. Untuk bisa kita buat sendiri juga sih. Tulangannya. Dia pakai 850 ya. Ini yang 10-200 ya. Ini areanya. Nah ini gambarnya nih dari sana. Terus ini building design. Nah ini building design. Nah kayak gini nih, ketahuan serang kayak gini nih warning ya. Ini yang bahaya. Maksudnya masih warning, masih aman, cuma hati-hati aja. Ini nanti bisa kita atur supaya dia jadi pas semua. Nah, ini ada yang fail ya. Ada yang fail. Nah ini nanti dicek aja nih 2B28 tuh di reference mana sih. Nah ini gambar untuk apa? Detail penulangannya. Nah ini gambar detail untuk penulangannya ya. Lokasinya, terus ini masing-masing schedule-nya ya. Ini bisa dikonversi ke tiket gak mas? Ini dari ini bisa di AutoCAD. Ada AutoCAD-nya saya. Tadi gambar sih R1 ya. Nah ini kan yang terbaru dari Dena Struktur. Nah ini Dena Struktur. Nah ini Dena. Ini dari TSD nih. Nah ini Dena. Terus yang detailing balok, detailing flooring 1. Nah ini detailing kolom. Nah ini dari TSD nih. Nah ini kolom, ini gambarnya saya nggak bisa ganti ya, saya nggak tahu nih, belum saya coba-coba cara. Kalau desktop nggak bisa ya, apa? Oh desktop nggak bisa di export, ya. Ini udah di export, sudah ya. Nah ini kan udah di export, oh ya betul. Ini dari mas dari AutoCAD dari TSD. Kan saya nambah, saya cuma minder-minderin aja, paling melengkapi dulu. Ini yang dari detail kolom 2. Jadi ini yang ini ya, yang saya kontakin ini dari lantai sini apa maksudnya? Ini yang kolom kedua dari sini, jadi sampai lantai atas beda ini. Saya buatnya agak, soalnya beda SD agak ini emang agak apa? Agak spesifik apa ya bahasanya. Jadi setiap lantai kan harusnya memiliki ukuran yang berbeda ya. Nah di DSD itu kan yaitu hasil awalnya tuh nih kayak di lantai 1, lantai 2 ini ada tulangan tambahannya ini 4 ya. Masuk ke lantai 2 dia cuma pakai tulangannya 6. Terus juga ada songkang tengahnya. Kalau yang bawah ada ya, karena emang wajar sih ya, dia pakai itu karena emang di bawah itu value harus mati berarti. Sebenarnya kalau misalkan kita kan ini kan kembali ke kita ya, maksudnya kita sebagai engineer mau pakai, kalau mau berani pakai yang ini untuk di lantai bawahnya ya boleh-boleh aja ya, atau enggak disampain aja ada apa namanya ininya ukuran kolomnya ya hasilnya. Ini kan karena kemarin permintaan owner nih, biasanya kayak gitu ya, owner kan mintanya yang murah-murah ya. Kalau arsitek, kalau ya kan, apalagi arsitek, misalnya saya kerja sama arsitek, arsiteknya mintanya yang gepeng, saya bilang untuk fondasi bawah itu nggak aman. Jadi ya mau nggak mau ya saya panjangin kayak gini kan. Cuman yang lantai atasnya itu yang jadi saya kecilkan gitu supaya supaya lebih efisien aja.
Jadi mau nggak mau ya detailnya seperti ini, yang bawah kayak gini. Nggak tahu nih perasaannya seperti apa. Yang pokoknya yang bawah kayak gini hamangnya. Panjangnya juga lebih gede, ini kan 400 kali 200, yang paling atas kan 350 kali 200, mendeda 50 cm. Terus balok, nah balok kayak gini nih. Nah ini balok. Nah balok masih simple ya. Ada tulangan kayak gini nih, ini bukan saya nambahin, TSD yang nambahin. Saya ngikut aja dari TSD. Pokoknya aman aja tahun ini. Ya sebenarnya TSD untuk orang awam yang nggak tahu suku, bisa, yang penting dia ngerti aman gitu. Bahasanya ya ini, tadi ya, centang ini, pas, banding dia main di level. Ini kenapa saya berikan, karena saya cek strukturnya bukan struktur utama ya. Struktur kayak balok anak kayak gitu, atau struktur balok. Kalau kolom saya kan, kalau kolom saya ganti. Karena agak susah kalau mau cari amannya ya. Kalau mau cari aman ya dibesarkan, nanti pasti strukturnya si ownernya nggak mau, udah saya pasti pertimbangkan ya. Yang penting masih kuning. Kalau di sub masih kuning gitu. Nah ini perhitungannya nih, sampai benar-benar ada perhitungan ini. Top bars ini nih, perhitungan tulangan ini didapatkan di mana? Ini ada rumusnya di TSD-nya. Ini bisa diedit. Tulangannya bisa diedit, bisa di trial and error. Jadi kalau misalkan tulangan 10 ini nggak aman, diganti aja di TSD-nya 8 gitu. Ntar di analisis lagi, cek lagi, nggak aman. Oh nggak amannya di luasan diganti. Cek. Jadi udah kayak Excel di TSD-nya. Cuman ya itu banyak banget ya. Jadi maksudnya tetap trial and error sih sebenarnya. Nah ini kan banyak sampai bawah. Ini cuma untuk detail. Kalau misalkan diminta laporan, nah ini kayak gini kan. Nah ini longitudinal barsnya, kombinasinya ini pas, hasilnya ini kurang dari 1 kan, aman kan. Ada yang merah. Ini kan terkait tulangan nih. Ini bahasa Inggris sih. Saya mainnya yang gagal ini. Ini lebih banyak. Nah ini gagal semua nih. Tapi saya nggak pakai ini. Lalu seperti itu sih. Kalau lagi ya, steering panggul, fondasi, fondasi. Nah ini fondasi, tapi saya maksudin kalau dari siapa yang kelapa ya? Fondasi tapak, fondasi di mana ya? Nah ini dari TSD-nya ya. Ini fondasinya nih, di kolomnya, di schedule-nya. Nah ini TSD ada yang nabrak kayak gini nih. Udah nanti dibuat kayak digabung aja kan. Kok nabrak begitu, nanti digabung aja deh. Ini fondasi laptop yang udah saya edit, fondasi ras. Kurang lebih seperti itu sih. Nah setelah nanti kita recover lagi mas. Iya siap. Di show lah. Di YouTube juga banyak ya. Cuman jarang terletak lah mas. Yang subscribe kan sudah banyak. Etaps. Jadi tuh ke deskripsi pakai sub mas. Apa itu bahas apa? Lebih ke baja ya. Ke baja juga, jadi ya baja. Dulu kan apa? Lebih ke mendesain ulang sih, dari bangunan yang beton, dari bangunan beton ke baja. Oh iya sama, saya juga dulu didesain ulang sih, bukan membanding ya, didesain ulang. Tapi nanti lebih ke juga ya ke
volume juga. Dan ternyata ya baru pakai itu sambungan last about. Oh iya, hanya tadi yang pas mas buat itu ada shield connector ya kan. Kayak gitu juga saya bikin kemarin. Shield connector, bondek. Iya. Nah iya bondexnya juga pakai. Bondek juga dulu. Agak susah juga buat masukin plat bondek di sub itu. Kan harus benar-benar inersianya itu, momen inersianya yang bondek kan harus ditentukan nih. Agak susah dulu di kemarin, tapi biasanya di katalog produknya itu udah ada sih. Ya sudah ada dalam. Sudah ada dari katalog tuh. Itu cuman kemarin saya masukin kayak itu. Saya lupa itu masukin pakai. Kalau misalkan kita di nggak ada di Excel nanti itu. Misalkan kita gambar, tergantung misalnya mau digambarin nggak. Kalau misalkan hubnya mau gambarin, itu kita harus bener masukin inersianya. Jadi kan kalau kita belajar analisis bahan material, ya itu gimana cara mindahin momen inersia ke bahan beton ke bahan baja. Itulah ada cara perhitungannya. Kalau di kan kalau plat itu nggak ada baja kayaknya, nggak ada bahannya. Beton apa ya? Nggak salah. Beton nggak salah. Nah iya, plat beton itu yang cara mindahin analisis material bahan itu dari baja jadiin beton itu waktu itu yang agak rumitnya di situ saya. Terus akhirnya saya nggak mau gambarin part, saya jadiin tribuka di area. Jadi saya jadiin tribuka di area. Saya belajarnya baca dari katalog itu. Dari katalog ada, saya baru baca katalog, terus saya jadiin beban gitunya platnya. Tergantung ini juga sih fungsi platnya, apakah platnya itu ya opposite dengan baloknya atau platnya itu platnya itu cuman pasang doang ketahan gitu loh kan. Ada tuh ya kayak beton itu kan. Kalau misalkan kita ya rumah sekarang kan rumah beton zaman sekarang kan dia platnya pakai bondek. Itu kan cuma duduk kan, dia cuma duduk aja, nggak ada struknya, nggak ada sirkulasi. Itu kan kalau itu sifatnya beda, sifatnya nggak komposit kan itu. Kalau sama balok itu apa ya? Ya itulah gunanya konektor biar dia komposit, biar dia komposit, biar dia gabung gitu. Itu beda ya, perlakuannya dengan yang komposit itu dulu sewa. Terus ini juga bentuk bondeknya itu yang kan macam-macam tuh bentuk bondek. Ada yang gini ya kan juga sebagai pegat kecil ada yang gini bondek kan ya. Nah kayak gini tuh kalau dikasih beton ini nggak komposit, kalau gini baru komposit. Kalau sesuatu kan nggak satu yang Indonesia. Nah, yang ada pokoknya ada bentuk-bentuknya, gelombang-gelombangnya. Ini komposit. Nah, ini komposit ini karena dia diikat di sini diikat. Nah, kalau ngomong sama orang baja beneran di baterai ya. Tapi kalau mau ngomong sama orang beton, ini mah komposit mas, kenapa nggak usah dia tanah? Beton sama baja jadi satu ya. Iya bener. Yang ini sama yang ini komposit mas, kenapa komposit? Ya karena beton sama baja bisa tuh. Karena kompositnya orang. Ini bisa slip, ini bisa slip, ini slip, ini slip. Kecuali kalau dia ada detailnya kayak gini ya. Pokoknya ada gelombang-gelombangnya dah. Iya. Dia fungsinya untuk mengikat. Kok bondek tutupnya kayak gitu. Nah ini juga untuk mengikat ini. Jadi nggak asal becor terus komposit itu mengganting. Berarti kecuali kalau di sini ada stutnya. Nah di sini ada stutnya. Nah ini nanti bisa jadi beton sama platnya yang bentuknya yang enggak kayak gini ya dia komposit. Ya harus ada bersihkan di stutnya lagi. Iya sih. Ngomong tuh dia sifatnya beda-beda setiap
Iya betul. Ini sudah lama, udah 2005. Terakhir biasa itu 2015. Lama banget buka lagi sekarang. Sampai sekarang nggak pernah buka lagi. Saya di Papua kan cuma tiang kayu terus, gitu ya. Saya tahun berapa ya? Saya tahun kemarin masih megang sih. Saya pindah-pindah sih. Kadang-kadang kalau bosan saya coba ya dari sini. Kalau bosan lagi ya pindah etap atau apa. Saya juga pernah analisis pakai Statpro juga. Ini contohnya pakai Statpro nih. Kalau Sunspro tahu nggak mas? Statpro keluaran Bentley. Ada juga Sunspro. Oh ya ada juga. Saya belum pernah pakai kalau yang itu bedanya. Oh ini Statpro. Jadi ini sambil sama kayak asap. Cuman dia nanti ya lebih ada flow-nya gitu. Flow-nya ada di sebelah kiri itu ada flow-nya. Jadi harus ngikutin flow itu. Saya gak lupa juga ini udah tahun 2019 kok itu. Iya. 2020 paling saya tidak lupa. Saya bosan pakai Statpro karena dia cepat. Dia cepat karena sampai fondasi mas. Saya ngitung sampai fondasi ini. Ini sampai fondasi. Cepatnya sampai fondasi. Terus tulangannya juga cepat. Jadi dia muncul tulangannya juga. Ini meskipun saya sampai sendiri tapi andomannya ini saya dari gambarnya dia. Ini saya cepatnya di Statpro itu ada gambar tulangan, ada yang ini mas, jumlah tulangan sama ini gambarnya itu loh, gambarnya. Cuman gambarnya itu loh, ada di cutnya mas saya nggak ekspor. Terus itu sih mirip-mirip TSD sih, cuman lebih lengkapan Statpro dibandingkan SAP itu aja sih. Sesuai di saya, Maytap berapa? Awal SAP kan dia cuman ngilangin cuman munculin rasio aja mas, rasio tulangannya. Nah nanti terserah mau pakai diameter berapa, yang penting rasionya cukup ya. Awalnya cukup kan kok. Terus itu nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau yang terbaru SAP 2000 ini, mungkin yang terbaru ini mungkin bisa ya sampai ke ini, sampai ke detailing tulangannya. Soalnya kalau yang lama itu nggak bisa rasio aja ya, rasio cuma dapat 2 tulang saja.